Halo Filmaholic, gimana kabarnya? Balik lagi ke Roreang Acablex dalam perfilman duniawi. Kali ini kita akan mereview perfilman trilogi lagi nih. Trilogi yang akan kita bahas kali ini adalah trilogi John Wick yang sangat terkenal di dunia dan di bumi, yang digarap oleh sutradara Chad Stahelski dan David Leitch, serta diperankan oleh aktor kawakan low profile yaitu Keanu Reeves. Tidak usah berlong-long time ago, langsung saja kita bahas filmnya dan intro. Film ini diawali dengan adegan John Wick yang sudah berdarah-darah dan melihat video kenangan bersama istrinya yang sangat cantik dan bermanja-manja ria. Kemudian adegan berpindah pada rutinitas John Wick seperti biasa di rumah yang selalu minum kopi di pagi hari ala dripper-dripper otomatis supaya rasanya lebih enak, lebih nikmat gitu. Kalau pecinta kopi biasanya gitu tuh. Kemudian kita diperlihatkan kepada istrinya John Wick yang sudah dirawat di rumah sakit. Tidak diberitahukan istrinya sakit apa, karena apa, komplikasi atau gimana, tidak dikasih tahu di film ini. Dan istrinya tidak selamat di rumah sakit dan meninggal dunia. Di film ini tidak diberitahukan penyebabnya ya, jadi gak usah kepo. Perkenalkan, ini adalah Marcus. Marcus ini adalah temannya John Wick. Nanti jadi plot twist ringan di dalam film ini. Setelah semua itu selesai, ternyata istrinya masih meninggalkan kasih sayang yang begitu dalam kepada John Wick. Hal ini terbukti dari pemberian hadiah seekor anak anjing untuk dipelihara dan diberi kasih sayang sebagai pengganti dirinya. Dan ini menjadi harapan baru bagi John Wick untuk melanjutkan hidupnya. Di balik semua kebahagiaan dan harapan yang ia dapatkan kembali dari istrinya, tiba-tiba ada orang yang mengganggu hidupnya dengan cara membunuh anjing kesayangannya yang ia dapatkan dari istrinya, serta mencuri mobil Ford GT Mustang keluaran 69 yang dimana itu merupakan mobil yang sangat langka karena sudah nggak diproduksi lagi. Ternyata orang yang mencuri mobil John Wick yaitu Joseph merupakan anak dari pengusaha yang paling berpengaruh di negara tersebut yang bernama Vigo. Vigo ya, bukan Bigo. Setelah Vigo mengetahui bahwa Joseph mencuri mobil dari John Wick, ia pun sangat marah kepada Joseph karena John Wick merupakan pembunuh bayaran terhebat dan menjadi pembangun pondasi dari kekayaan keluarga Vigo dan dijuluki Baba Yaga atau Boogeyman. Setelah kesal dan menceritakan semuanya, akhirnya Vigo menyuruh seluruh anak buah dari anak buahnya untuk membunuh John Wick. Namun sayang, semua itu tidak berguna karena tentu saja John Wick merupakan Baba Yaga atau pembunuh terhebat dalam perlindungan The Continental atau organisasi The Continental. The Continental itu merupakan organisasi asasin dunia yang membawahi dan memfasilitasi seluruh kegiatan bisnis killing di film ini dengan sangat baik. Bahkan pemerintah pun tidak bisa berkutik apa-apa pada organisasi ini. Terbukti dari polisi yang tidak menangkap John Wick karena ia sudah melakukan kegiatan yang sangat berbahaya yaitu membunuh. Merasa khawatir tingkat dewa, akhirnya Vigo menawarkan kepada Marcus yaitu teman dari John Wick yang tadi di awal film untuk membunuh John Wick dengan tawaran yang sangat tinggi. Setelah mendengar penawaran yang sangat menggiurkan tersebut, akhirnya Marcus menyiapkan semua perlengkapan berburunya. Di sisi lain, John Wick menyiapkan semua rencana untuk mengejar Joseph dengan cara bertanya secara langsung kepada pimpinan The Continental yang bernama Winston. Entah, saya kurang tahu bagaimana caranya si Winston ini selalu tahu tentang informasi seseorang, baik letak, tujuan mau kemana, naik apa, dia selalu tahu. Entahlah, mungkin dia peramal seperti Dylan. Setelah menyiapkan semuanya dan mengklimiskan rambutnya, John Wick pun berangkat untuk memburu Joseph yang sedang asik dugem di diskotik setempat bersama ciwi-ciwi asoy geboy mujair. Apaan sih? Setelah itu terjadilah adegan tembak-menembak yang sangat keren yang cuma ada di film John Wick, nggak bohong. Namun, sayang, Joseph berhasil melarikan diri dari kejaran sang Boogeyman.
Di sisi lain, John Wick pun diburu oleh assassin lain karena imbalan yang diberikan Viggo sangat besar apabila ada yang mau membunuh John Wick di Hotel The Continental yang merupakan zona netral. Jadi zona netral itu merupakan tempat di mana seluruh assassin atau member The Continental itu tidak boleh melakukan kekerasan, apalagi sampai membunuh. Karena kalau hal itu dilanggar, maka hukumannya adalah dicabut membernya. Yang artinya die. Kalau yang dicabut member warnet sih nggak apa-apa, paling billing doang yang habis. Kalau dicabut dari The Continental, nyawanya habis. Oke, lanjut. Merasa kesal karena perbuatan Viggo, John Wick pun membakar semua harta kekayaan Viggo yang disembunyikannya di gereja setempat, termasuk sertifikat menang lomba paskibra, pramuka, PMR, dan marching band yang ia dapatkan dengan cara susah payah. Akibatnya, Viggo pun marah dan hampir berhasil membunuh John Wick. Setelah berhasil kabur dari percobaan pembunuhan oleh anak buah Viggo, John Wick pun kembali mengejar Yosef dan berhasil menuntaskan dendam kesumat yang telah dirasakannya sejak pertama film ini dimulai. Di sisi lain, Viggo ternyata mengetahui bahwa Marcus tidak benar-benar menerima pekerjaan darinya untuk membunuh John Wick. Melainkan, ia selalu menyelamatkan John Wick dari setiap percobaan pembunuhan yang dilakukan. Akibatnya, Marcus pun di BDSM oleh Viggo. Melihat temannya yang paling setia dibunuh oleh Viggo, John Wick pun mengejar Viggo hingga ujung pelabuhan setempat dan menuntaskan semuanya di sana sambil berhujan-hujanan manja bersama. Tamat. Wow, gimana nih filmnya, keren gak? Keren banget ya kan? Saya saranin sih kalian semua nonton filmnya secara langsung deh. Film ini keren banget lah, nggak bohong. Ini menyajikan adegan tembak-menembak yang keren, yang menawan, yang berkarakter. Yang adegan ini tuh cuma ada di John Wick doang gitu. Enggak sih, itu cuma berlebihan doang. Intinya, film ini keren banget. Ini saya saranin kalian nonton langsung. Karena kalau review itu ya cuma dari sudut pandang saya doang. Nggak secara universal. Tapi nggak apa-apa sih nonton ini juga. Oke lah, itu saja review alur film kali ini. Nanti ditunggu video selanjutnya dalam serial trilogi John Wick selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan nonton lagi video selanjutnya. And adios amigo.